wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana bil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ali Muhammad. wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Masyiral muslimin, saimin, saimat rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita masuki fajar pertama 10 malam terakhir. Hari ini kita masuk pada puasa yang ke-21. Dan kebetulan juga, bukan kebetulan ya, seperti diatur pas juga kita masuk pada surat Al-Fajr yang di dalamnya nanti berbicara tentang 10 malam terakhir. Kita mulai dari ayat 1 sampai 10. Surat Al-Fajr adalah surat yang ke-89. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin membaca sendiri kitab sucinya, membaca Al-Qur'annya sendiri, mushafnya bisa buka surat 89, surat Al-Fajr ayat 1 sampai 10. Bersama kita sudah ada Ustazina Ustaz Safi Saleh. Kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita, membimbing kita untuk membaca ayat suci Al-Quran, surat Al-Fajr, surat yang ke-89, ayat 1 sampai 10. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke screen atau membuka kitab sucinya masing-masing. Seraya mempersilakan kepada Ustazina Ustaz Safi Saleh untuk memandu kita, membimbing kita membaca ayat suci Al-Quran. Fadhal Ustaz. Syukur. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. إرم ذات العماد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي اللهم صل وسلم وزد وبارك وبارك على على رسول الله وآله على رسول الله وآله اللهم محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad wa وعجل فرجه الشريف. Kita haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ustazina Ustaz Safi Soleh yang telah dengan istiqamah dan setia menyertai kita membaca ayat suci Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyertakan menyertakan dirinya bersama dengan beliau. Amin, sebagaimana amin. dikatakan dalam Al-Quran, innalladzina qalu summa istaqamu qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Amin. Siapa yang mengatakan Tuhanku Allah baru istiqamah, Allah SWT akan mengirim kepadanya malaikat-malaikat. Amin. Amin. Allah. Begitu juga kepada Bapak Ibu sekalian, semoga dengan keistiqomahan Bapak Ibu semuanya ikut membaca ayat suci Al-Quran, ikut mentadaburinya, kemudian dianggap sebagai mengamalkan janjinya, baiatnya setiap malam-malam ganjil di malam-malam Lailatul Qadar. Dan Allah SWT masukkan Bapak Ibu semuanya sebagai hamba-hamba yang selalu dikirimkan malaikat rahmat kepadanya. Surat Al-Fajr adalah surat yang ke-89. Al-Fajr ini sudah menjadi bahasa di Asia Tenggara, bahasa Melayu. Fajar artinya fajar, waktu fajar. Kemudian turunnya di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 30 ayat. Jadi kita akan berjumpa dengan surat ini selama 3 kali pertemuan. Setiap kali pertemuan adalah 10 ayat. Yang menarik Bapak Ibu sekalian bahwa ayat ini atau surat ini nanti berbicara tentang 10 malam-malam terakhir. Dan kita sekarang persis memasuki waktu fajar di malam pertama 10 malam terakhir, yaitu malam ke-21. Ya. Tentu bukan kita yang ngatur, karena kita tidak mengatur-ngatur bahwa kita akan sampai di malam di Al-Fajr pada pagi hari ini. Tapi marilah kita lihat ayat-ayat berikut ini. Allah SWT berfirman di dalam kitab sucinya berkenaan dengan fajar ini. Ini adalah ilustrasi waktu fajar. Ketika sesaat sebelum matahari terbit. Jadi fajar itu ketika merah sudah mulai kelihatan ke atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri. Sebelumnya kita sudah terangkan tentang waw. Ada namanya waw dan. Kalau kita bahasa Indonesia namanya dan. Itu namanya waw ataf. Ada juga waw hal. Dalam keadaan. Ada juga namanya waw kasam, waw sumpah. Jadi satu huruf namanya waw, tapi bisa tiga peran atau fungsinya. Ada waw ataf namanya dan, seperti kalau kita mengatakan saya makan ikan dan daging, nah, dannya di situ namanya adalah ataf. Kemudian ada namanya waw hal. Waw hal. Waw hal itu adalah keadaan. Jadi misalnya saya katakan dakhaltul masjidah wal imamu yasjudu. Saya masuk ke masjid sementara atau ketika imam sedang sujud. Nah, itu artinya
waw hal. Jadi waw itu tiga macam, hal keadaan. Kalau kita sementara, jadi bahasa kitanya kalau di Asia Tenggara, sementara saya masuk masjid, sementara atau ketika sedang imamnya sedang sujud. Nah itu wawnya di situ adalah waw hal namanya. Kemudian ada namanya waw sumpah. Nah ini yang cukup banyak dalam Al-Quran dan biasanya berada di awal-awal seperti wal asri, wal laili, wal fajri, dan sebagainya. Jadi itu adalah kita sudah lihat juga was-samai, wasyamsi, nanti juga kita akan ketemu surat asy-syams. Jadi waw seperti ini cukup banyak, yaitu sumpah. Dan kalau wawnya sumpah, di belakangnya pasti di garis bawah. Ini wal fajri, ini walayalin ashrin. Jadi ini di garis bawah. Jadi namanya majrur, dijar. Jadi sini Allah berfirman demi waktu fajar, wal fajri. Demi waktu fajar, baru kemudian walayalin ashrin. Dan malam-malam yang ke-10. Dan kita sekarang pas masuk malam ke-21 tadi malam. Sekarang adalah fajar pertama dari 10 malam terakhir. Ini fajar pertama dari 10 malam terakhir. Persis sekali Pak Bu sekalian. Ini tidak diatur-atur, tidak direncanakan dari awal. Kita persis masuk pada waktu fajar 10 malam terakhir. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat keterangannya di bawah sini, ada keterangan footnote dari Kementerian Agama, versi Kementerian Agama Indonesia. Dia sebutkan di sini, berdasarkan tafsirnya, ada 3 kemungkinan 10 malam di sini. Perhatikan ya sekalian di sini, di bawah. Ada 3 kemungkinan. Ya, dan 3-tiganya ini sebetulnya satu kesatuan. 3-nya berbeda, tetapi itu juga sebetulnya. Hakikatnya, maknanya sama. Yang pertama, malam 10 terakhir dari bulan Ramadan. Yang pertama adalah malam 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ini yang kita bicarakan tadi. Kita berada di fajar pertama pada 10 malam terakhir Ramadan. Karena tadi malam 10-nya, sekarang fajar pertama. Ya. Kalau fajar kemarin kan masih 10 bagian kedua, bukan 10 malam terakhir. Sekarang baru masuk fajar pertama di 10 malam Ramadan. Jadi persis sekali, ya. Ini malam 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Kemudian ada pula yang mengatakan, yang menafsirkan 10 yang pertama dari bulan Muharram. Termasuk di dalamnya Asyura. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kita lihat. Jadi 10 malam pertama bulan Muharram termasuk di dalamnya Asyura, hari ke-10. Ya. Kalau Asyura itu kan adalah mulai dari start 1 Muharram, terakhir 10 Muharram, namanya Asyura. Ya, dan peristiwa yang sangat menggemparkan dunia itu, yang tidak sedikit orang Islam tidak suka menyebut peristiwa ini, adalah ketika cucunda Nabi Al-Husain dikepung di Karbala, tidak diberi makan, tidak diberi minum, lalu kemudian satu persatu anggota keluarga, sahabat, mereka dibunuh. Dan puncaknya pada tanggal 10 Muharram, yaitu cucunda Nabi, pada sore harinya juga dibunuh dengan cara yang sadis. Dan kebetulan nanti di dalam ayat surat ini kita bicara tentang peristiwa kaum Tsamud. Kaum Tsamud itu adalah membunuh onta daripada Nabi Saleh. Dan nanti kita bicara tentang Madain Saleh yang ada di antara Madinah dengan Syams. Masih ada sampai sekarang situs-situs bersejarahnya. Bagaimana kaum Nabi membunuh bukan anaknya Nabinya, bukan cucunya Nabinya, tetapi onta Nabinya saja. Onta Nabi dihukum cukup menjadi alasan bagi Allah untuk membinasakan kaum Tsamud. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada pula yang mengatakan 10 malam pertama pada bulan Zulhijjah. Pada bulan 10 malam pertama bulan Zulhijjah adalah puncaknya pada peristiwa Idul Adha. Dan itu juga yang terjadi. Apa yang terjadi? Yaitu ketika Allah SWT memerintahkan kepada nabinya Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Tapi kemudian anak ini tidak jadi disembelih. Dan dikatakan diganti dengan gantian yang besar. Fidyah diganti dengan sembelihan yang besar. Bizibhin azim. Wa fadainahu bizibhin azim. Kami menggantinya dengan sembelihan yang besar.
Apa itu sembelihan yang besar? Sebagian ahli tafsir mengatakan yaitu penyembelihan putra Nabi Al-Husain. Jadi ketika putra Nabi Ibrahim tidak jadi disembelih, itu ditunda, dipending untuk terjadi nanti pada zaman Nabi terakhir, yaitu cucunda Nabi. Kenapa cucunda? Karena Nabi tidak punya anak laki-laki sampai umur remaja. Akhirnya kemudian terjadi pada cucunya, diperintah disembelih di suatu tempat di Karbala. Al-Quran mengatakan bidzibhin azim. Lalu pada malam-malam Ramadan seperti ini turunnya Al-Quran. Dan apa itu Al-Qurannya mas sekalian? Yaitu kitab suci yang ada pasangannya. Ada Quran yang tertulis dan ada yang natik. Dan di malam 10 Ramadan itu juga meninggalnya, wafatnya ayahanda daripada Sayyidina Husain, Imam Husain, yaitu ketika telah ditebas lehernya di masjid di Kufah ketika sedang memimpin salat subuh di dalam masjid oleh seorang muslim, oleh seorang yang mengaku muslim dan hafal Quran. Namanya juga bagus, indah, Abdurrahman Ibnu Muljam. Ditebas kepalanya dari belakang ketika sedang memimpin salat. Meninggalnya pada tanggal 23 malam di bulan Ramadan. Itu peristiwanya pada 10 malam terakhir. Jadi sebetulnya ini juga Nabi Ibrahim diangkat jadi imam, lalu kemudian Nabi Ibrahim mengatakan wa min dzurriyyati, dan Allah mengatakan saya akan tetap menjadikan imam dari keturunanmu, tetapi dari keturunanmu yang suci. Jadi ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 124, wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin. Ini 3 penggal kalimat ada dalam satu ayat 124 surat Al-Baqarah, yaitu ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat. Setelah Nabi Ibrahim mengiyakan, lalu kemudian Allah mengatakan, sekarang kalau begitu saya angkat kamu menjadi pemimpin bagi manusia, imam bagi manusia. Apakah ini sudah kalimat yang di situ disebutkan? Kalimat, sebagian ahli tafsir mengatakan kalimat itu adalah orang, dan dalam Al-Quran juga kalimat disebut orang. Dan salah satu orang yang diperlihatkan kepada Nabi Ibrahim di situ adalah cucunya yang bernama Al-Husain akan menggantikan anaknya Ismail disembelih di Karbala. Itulah sebabnya Allah mengatakan berlaku tetapi hanya pada keturunanmu yang suci saja. Jadi dengan demikian keberlakuan pada Imam Husain, cerita ini menunjukkan kesucian Al-Husain. Ini wal fajri wa layalin ashrin. Jadi 3 yang diterjemah ini bukan versi bukan versi negara lain, tapi ini adalah versi Kementerian Republik Indonesia. Versi Kementerian Pemerintah, artinya ini ada dianggap sebagai terjemahan yang dipakai, tafsiran yang dipakai di Republik Indonesia. Bahkan juga ikhwan kita di Singapura dan Malaysia juga kitab sucinya seperti ini. Mungkin dikasih footnote juga seperti ini. Ada footnote-nya di bawah, ada catatan kakinya. Dan ini 3-tiganya satu peristiwa. Karena tadi Nabi Ibrahim, kemudian tadi cucunya terjadi di Karbala 10 Muharram. Nabi Ibrahim tadi Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 10 pertama Zulhijjah. Kemudian turunlah pada saat bulan Ramadan 10 malam terakhir. Apa yang turun? Tanazzalul malaikatu warruh. Turunlah pada malam itu malaikat dan ruh. Dan pada saat malaikat melihat nabinya bercanda ataukah bermain dengan cucunya. Jadi menurut riwayat suatu saat Nabi ingin menyendiri. Maka dia berkata kepada istrinya, tutuplah pintu supaya jangan ada yang masuk. Tapi ternyata datang Al-Husain membuka pintu itu secara paksa. Lalu kemudian datang, loncat ke atas punggung Nabi. Lalu kemudian Nabi memeluknya. Lalu malaikat mengatakan, wahai Muhammad, kamu sangat mencintai anak cucumu rupanya. Kata Nabi, ya betul wahai malaikat. Tetapi malaikat mengatakan, tapi nanti umatmu akan membunuhnya. Kalau kamu mau, saya bisa tunjukkan di mana tempat kejadian itu. Maka kemudian
malaikat itu membawa kepada Nabi satu botol tanah. Dan dia katakan kepada Nabi bahwa nanti kalau tanah dalam botol ini sudah merah, itu menunjukkan bahwa cucumu, ibumu, di sebuah tempat yang namanya Karbala. Tanah ini adalah tanah Karbala. Lalu kemudian botol itu diberikan kepada istrinya, Ummu Salamah. Lalu suatu saat ketika peristiwa itu terjadi, Ummu Salamah bangun dan melihat botol itu telah berubah menjadi darah isinya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi peristiwa ini berkaitan satu sama lain. Jadi 3 peristiwa ini tidak bisa dipisahkan, yaitu 10 terakhir bulan Ramadan, kemudian 10 pertama bulan Muharram, dan 10 malam pertama pada bulan Zulhijjah berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Ini adalah ketika malam telah berlalu. Jadi pada saat fajar sudah mulai datang, kan menunjukkan malam telah berlalu. Jadi kalau fajar datang, artinya tanda malam telah berlalu. Ya, jadi kalau sudah fajar, malamnya berlalu. Dan jemaah sekalian berbahagia, di dalam surat Al-Qadr itu terakhirnya juga kata fajar. Kalau Bapak Ibu jeli membaca surat Al-Fajr, di bagian terakhir surat Al-Fajr, surat Al-Qadr, Lailatul Qadr, itu bagian terakhirnya adalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu fajar terakhirnya. Jadi salam, kedamaian pada masa saat itu sampai terbitnya fajar. Apa terbitnya fajar itu? Pemaknaannya bisa bermakna pada peristiwa-peristiwa penting dari 10 yang kita bicarakan tadi, baik Nabi Ibrahim, Al-Quran, ataupun Karbala. Tapi bisa juga bermakna akan datangnya fajar matahari baru, yaitu munculnya cucu daripada Nabi dari Al-Husain yang bernama Al-Mahdi Al-Qaim Al-Muntazar, Sahibul Asri wal Zaman. Itu Al-Fajr juga. Yang ketiga bisa juga fajar dalam pengertian sampai bangkitnya kita di padang mahsyar, karena di padang mahsyar juga diberitakan matahari juga ibarat terbit, lalu kemudian matahari pada saat itu dekat sekali pada manusia, orang kepanasan kecuali mereka mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Jadi wasyaf'i wal watri. Wasyaf'i yang genap, wal watri dan yang ganjil. Jadi dalam 10 malam itu kan malamnya cuma 2 macam, kalau tidak ganjil ya genap. Ya, malam pertama, malam 21 itu adalah witer, ganjil. Sedangkan malam 22 ya genap. Jadi genap ganjil. Wasyaf'i wal watri. Genap artinya menggenapkan, mencukupkan. Al-watar artinya ganjil. Dari kata al-watar lahirlah kata witir. Jadi salat witir itu adalah salat ganjil. Kenapa? Karena jumlahnya kalau tidak 3 ya 1. Jadi witir itu adalah ganjil. Jadi sebetulnya salat tahajud kita itu bisa disebut salat tahajud, salat lain, tapi bisa juga salat witir sebetulnya. Kenapa? Karena rangkaian salat tahajud itu harus ganjil. Misalnya 3, 5, 7, kemudian berapa? 9, terus 11. Yang mayoritas kita adalah 11 rakaat. Jadi kalau 11 rakaat berarti 2, 2, 2, 2, 2, 1 terakhir. Kalau 9 ya berarti sama 2, 2, 2, 2, 1 terakhir. Begitulah seterusnya. Kalau 3 ya 2 baru 1. Jadi wasyaf'i wal watri, demi yang genap dan yang witir. Water itu witir, ganjil. Wal laili, demi malam. Jadi semuanya waw sumpah Pak Bu ya. Waw di sini wasyaf'i. Demi yang genap. Maksudnya demi malam yang genap atau yang genap. Wal watri dan juga yang water. Yang witir. Perlu kita ketahui jemaah sekalian serba bilangan cuma 2 macam, kalau tidak genap ya ganjil. Wal laili dan demi malam. Ini juga laili demi juga. Jadi sumpah semuanya.
Jadi semuanya ini berbicara tentang sumpah. Qasam namanya. Yang menarik Bapak sekalian, nanti di ayat berikutnya juga ada kata qasam, sumpah. Jadi artinya pada 10 malam ini, baik yang di awal pada zaman Nabi Ibrahim, ataupun pada zaman Nabi Muhammad kita masih hidup dengan 10 malam terakhir Ramadan, ataupun nanti setelah Nabi wafat, 50 tahun kemudian terjadi 10 malam pertama di Asyura, di Muharram, itu semuanya adalah berbicara tentang sumpah sebetulnya. Jadi kita lihat tadinya Nabi Ibrahim disumpah untuk menjadi imam bagi seluruh manusia. Ini ja'ilu kalinnasi imama, setelah sebelumnya diuji. Wa idzi betala Ibrahim rabbu bi kalimatin. Begitu juga pada saat malam-malam terakhir Ramadan, kita bersumpah untuk menjunjung tinggi Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian yang menghadiri malam-malam Lailatul Qadar, termasuk tadi malam, itu salah satu ritualnya adalah mengangkat Al-Quran di atas kepala, lalu kita bersumpah. Untuk apa? Untuk mempelajari, bukan hanya itu ritual. Itu adalah inti malam Lailatul Qadar, itu adalah Al-Quran. Jadi kalau bukan Al-Quran ya tidak ada malam Lailatul Qadar. Jadi ulangi bahwa inti daripada malam Lailatul Qadar itu adalah Al-Quran, bukan yang lain. Jadi apa yang harusnya kita lakukan pada malam Lailatul Qadar? Kita bersumpah untuk benar-benar membacanya, mentadaburinya, untuk kita jadikan sebagai pedoman, karena ditunjuk sebagai hudan lil muttaqin, hudan linnas. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi itu adalah sumpah kita. Jadi ada sumpah di sana dan nanti di bawah ada sumpah juga. Jadi wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr. Demi malam apabila telah berlalu. Jadi demi malam apabila telah berlalu. Terus sebagai kita melihat di sini ada beberapa kata ya berkaitan dengan ini. Ini adalah Nabi Ibrahim. Ya, kita lihat di sini jemaah sekalian. Jadi Nabi Ibrahim ketika ketika diusir daripada Babilonia. Kalau angka 11 kayak Lalu kemudian Allah SWT, Nabi Ibrahim berfirman, "Inni dzahibun ila rabbi sayahdin." Kalau Ibrahim berkata pada saat ditanya mau kemana, dia katakan, "Inni dzahibun ila rabbi sayahdin." Ini kita sudah angkat pada saat kita masuk pada pertanyaan, "Fa aina tadhhabun?" Kemana kalian akan pergi? Nah, Ibrahim menjawab, "Inni dzahibun ila rabbi." Saya pergi kepada Tuhanku. Karena dengan menjadikan Tuhanku sebagai tujuan perjalanan, maka sayahdin, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Lalu kemudian dia berdoa, "Rabbi habli minas salihin." Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepada saya minas salihin, anak yang saleh. Fabasyarnahu, lalu kami berikan berita gembira kepadanya, bi gulamin halim, dengan anak yang penyantun. Di fabasyarnahu bi gulamin halim. Kami menggembirakan dia, memberikan berita gembira dengan ada lahirnya anaknya yang halim. Bi gulamin halim. Ini siapa? Yaitu Nabi Ismail yang nanti disembelih, ya. Baru kemudian falamma balaga mausaya. Tatkala anak itu sudah mulai sa'ya, sudah mulai bisa beraktivitas membantu orang tuanya. Qala, tiba-tiba Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, wahai anakku, ini ara fil manam, aku melihat di dalam tidurku, anni adbauka, saya diperintah untuk menyembelih kamu. Fanzur madza tarah, coba perhatikan bagaimana pendapat kamu." Langsung dijawab oleh Nabi Ismail, qala, "Ya abati, wahai ayahku, if'al, lakukan ma tu'mar, apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni, niscaya kamu akan menemukan aku insyaallah minas sabirin, dalam keadaan sabar." Jadi insyaallah minas sabirin. Falamma aslama, maka tatkala keduanya telah berserah diri, watallahu lil jabin, dan siap untuk menyembelih putranya, sudah diletakkan di atas pelipisnya, wa nadainahu, lalu kami berfirman, memanggil kepada Ibrahim. Kenapa kami? Allah melalui malaikat. Berkataan, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta, sungguh kamu telah membenarkan ru'ya." Jadi kata-kata saddaqta di sini adalah membenarkan perintah Tuhan. Qad saddaqta ru'ya, dalam rangka tadi menjalankan
apa yang disampaikan di 124 Al-Baqarah, yaitu wa idh ibtala Ibrahima bikalimatin fatamahun. Jadi qad saddaqta ru'ya inna kadzalika, sungguhnya pada demikian itu najzil muslimin, kami akan berikan balasan kepada orang muslim. Baru kemudian inna hadza, sungguhnya ini lahuwal balaul mubin, benar-benar ada ujian yang nyata. Dan ujian yang nyata ini nanti juga turun pada zaman Nabi Muhammad kita, yang berbunyi ayatnya walanabluwanna, ini kata bala, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin, sama. Dan ayat itu berlaku secara sempurna pada diri Al-Husain di Karbala. Makanya sebelumnya disebutkan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bahkan lebih hidup. Di inna hadzal huwal bala'ul mubin. Baru kemudian ini kata-katanya, wa fadainahu, dan kami menebus, kami memfidyah. Fada ini ada kata fidyah. Fidyah itu adalah pengganti, Pak Bu sekalian ya. Kalau bapak ibu-ibu yang sudah tidak bisa berpuasa lagi, maka harus bayar fidyah. Fidyah itu pengganti daripada puasanya. Nah, yang pengganti itu dianggap setara, ya setara. Jadi namanya pengganti setara. Jadi fidyahnya bapak ibu itu adalah setara dengan puasa yang ditinggalkan. Nah, wa fadainahu, dan kami fidyai, ya di sini disebut terus diterjemahkan kami tebus. Kami tebus artinya kami ganti. Dia, hunya siapa? Nabi Ismail. Dengan siapa? Bidhibhin azim. Di sini tidak disebutkan dengan kambing, tidak disebutkan dengan kibas, tidak disebutkan dengan onta. Kalau onta disebutkan di tempat lain, di mana? Di surat Al-Hajj, surat haji. Di surat haji itu ada di sana yang berbicara tentang onta sebagai sembelihan. Tapi di sini tidak disebutkan. Disebutkan dhibah itu sembelihan. Azim, yang agung. Kami ganti dia dengan sembelihan yang agung. Itu makanya Pak Ustaz di kalangan kaum muslim sebagian mengartikan bidhibhin azim di sini adalah diganti dengan sembelihan yang agung, yaitu siapa? Cucu Nabi Ibrahim dari Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad kita adalah cucu Nabi Ibrahim melalui Ismail, kita sudah terangkan sebelumnya. Maka cucu Nabi Ibrahim yang aslinya kepada anaknya yaitu Ismail diganti ke bawah. Kenapa? Karena ada kata-kata wa min dzurriyyati, zuriat saya meneruskannya. Lalu kemudian Allah mengatakan benar zuriatmu, tetapi yang tidak zalim, la yanalu ahli zalim. Nah, kalau kita lihat peristiwa Karbala, siapa yang zalim di sana dan siapa yang tidak zalim? Ya, tentu kita bisa memastikan bahwa Al-Husain yang terzalimi di sana. Dia yang membunuhnya adalah zalim. Wa fadainahu bidhibhin azim, kami ganti dengan sembelihan yang besar. Jadi ini adalah peristiwa 10 Zulhijjah, ya 1 sampai 10 Zulhijjah berkaitan dengan itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi inilah inilah cerita tentang Nabi Ibrahim. Kita kembali lagi di sini. Jadi wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr, ya. Wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Baru kemudian ingat jemaah sekalian berbicara tentang ini permata. Kita bicara nanti tentang hijr. Hijr itu secara umum disebut batu, tapi bisa juga khusus batu permata. Apa namanya permata? Lihat Pak sekalian. Sebetulnya yang namanya cincin itu pada permatanya sebetulnya. Yang bulat itu pengikat saja supaya tidak jatuh, itu permata. Jadi sebetulnya orang pakai cincin itu adalah untuk permatanya sebetulnya, untuk ini sebetulnya ya, ini untuk ini nih. Untuk permatanya ini, ya. Karena itu sangat berharga, itu sangat mahal. Yang dibawanya itu yang cincinnya di bawah sini, ini yang di bawah ini di sini. Ini hanya pengikat saja supaya jangan lepas, supaya dia disimpan di tangan kita. Jadi ini adalah jahar, ini adalah permata. Dan kalau orang dipakai itu memiliki kesan tersendiri kalau dipakai. Ya ini makanya cincin-cincin seperti itu biasa dipakai oleh baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, itu kita akan berbicara tentang hijr di sini Pak Ustaz. Kata hijr. Yang di sini disebutkan dengan akal. Jadi hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Tiba-tiba Allah bertanya tadi. Jadi wal fajri walayalin ashrin. Walaili idza yasr tadi terakhir. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr.
tiba-tiba Allah bertanya, hal adakah pada yang demikian itu qasamun, sumpah. Jadi tiba-tiba penekanannya muncul pada kata sumpah, kasam. Kita sudah bicara tadi tentang waw kasam, waw sumpah. Jadi ini bukan hanya menggunakan waw sumpah, tapi memang Tuhan meminta kita tentang sebuah sumpah. Hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Dan pada saat kita sebelum lahir ke dunia, kita sudah disumpah juga. Sumpahnya adalah alastu birabbikum. Alastu birabbikum, mirip pertanyaan hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Ya. Apakah kamu mengaku aku Tuhanmu? Maka pada saat itu kita menjawab, qalu bala syahidna. Itu sumpah pertama. Itu sumpah pertama. Dan kita anggap itu sumpah yang bersifat umum. Lalu kemudian sumpah yang partikular, yang secara khusus. Pada saat kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan. Jadi kita di sini sumpah pertama bersaksi asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian muncul sumpah kedua wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baru kemudian muncul yang ketiga dalam salat juga, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan keluarga Muhammad. Dan dalam kata keluarga Muhammad itu Sayyidina Husain masuk di dalamnya. Orang bisa masukkan siapa saja, tapi Al-Husain tidak bisa keluar. Nah, jadi itu yang ketiga. Nah, maka tiga peristiwa. Peristiwa pertama adalah di dalam rahim ibu kita. Peristiwa kedua ketika kita membaiat Nabi Muhammad. Dan peristiwa ketiga apa yang terjadi jemaah sekalian. Seharusnya ini adalah peristiwa lebih spesifik. Ya, peristiwa yang umum adalah alastu birabbikum. Peristiwa yang lebih partikular adalah ketika kita mengatakan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan harusnya ada yang ketiga yang lebih spesifik lagi. Karena itu sangat menentukan, karena kenapa Nabi Muhammad? Karena pada saat Nabi Muhammad banyak agama-agama dan kepercayaan. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad wafat, maka kemudian umat Islam terbagi-bagi lagi. Kita diminta lagi bersumpah di posisi mana kita berada. Pertanyaan ini menjadi relevan. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hal apakah fi dzalika pada yang demikian itu qasamun? Ada sumpah, ada janji setia sampai mati lidzi hijr bagi yang menggunakan akal. Jadi artinya sumpah ini adalah bersifat rasional. Justru kalau kita tidak bersumpah di sini tidak berakal. Karena kalau dia rasional berarti humanistik. Kalau dia rasional berarti manusiawi. Kalau tidak rasional berarti tidak manusiawi. Atau sebaliknya, kalau tidak manusiawi pasti tidak rasional. Karena disebut dengan manusiawi itu kembali kepada dasar manusia. Apa dasarnya manusia? Makhluk yang berakal, hewan yang berakal. Jadi manusia itu didefinisikan sebagai hewan yang berakal. Berarti humanistiknya manusia pada akalnya. Maka di sini Allah berfirman, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Ya, ada kata hijr. Hijr ini kalau kita lihat secara kamus, artinya bukan akal sebetulnya, tapi permata, batu permata. Kita lihat di sini kamusnya. Ini juga sekalian kita tulis sama, hijr, ha, jim, ra. Nah, di sini muncul nih hajar di sini. Ini yang kedua persis sama ini, hajar. Kita lihat batu permata. Ya, batu permata. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi artinya apa? Dia batu tapi bukan batu sembarangan. Hijr itu permata. Ya. Sama misalnya dengan akal pikiran kita. Akal pikiran kita itu adalah makhluk, tapi bukan sembarang makhluk. Tapi dia adalah setinggi-tingginya makhluk. Kenapa? Karena dia akal. Bahkan ada ulama mengatakan bahwa malaikat Jibril itu sebetulnya adalah akal itu sendiri. Jadi ketika sebetulnya kita diberikan akal, berarti Allah memberikan Jibril kepada kita masing-masing. Artinya Jibril ada pada bersama kita masing-masing. Kalau kita artikan Jibril itu sebagai akal, akal mustafad. Jadi hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Adakah pada demikian itu yang disebut dengan sumpah bagi orang yang berakal? Jadi pertanyaan hal di sini pertanyaan retorik namanya. Artinya pada malam-malam 10 tadi di sana di atas, kalau kita kembali kepada wal fajri walayalin asyrin wasyaf'i wal watri dan seterusnya, maka harusnya Bapak Ibu jemaah sekalian di sana harusnya memunculkan sumpah setia kalau kita orang berakal. Kalau tidak berani bersumpah setia, berarti kita tidak berakal. Apakah sumpah setia itu kira-kira jemaah sekalian berbahagia? Mari kita lihat peristiwa berikut ini. Ketika ini terjadi pada bulan Muharram. Ini peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Muharram. Tahun 61 Hijriah. Berarti 51 tahun setelah Nabi wafat. Jadi Nabi baru wafat sudah 50 tahun wafat.
sudah terjadi peristiwa di mana cucunya dibunuh dengan sangat sadis. Ini juga perempuan yang mendatangi kuda ini juga adalah cucunya. Namanya Zainab. Zainab ini adalah binti Ali, binti Fatimah Zahra, binti Muhammad, cucunya Nabi Muhammad kita. Kita lihat di mas sekalian, meratapi kakaknya Al-Husain dengan memeluk yang tinggal kudanya saja. Al-Husainnya sendiri telah mengalami nasib seperti ini. Ini terjadi pada tanggal 10 Muharram. Ketika panah-panah menancap di tubuhnya. Ada yang mengatakan puluhan bahkan ratusan panah menancap di tubuhnya. Ketika seluruh pengikutnya yang laki-laki kecuali Ali Zainal Abidin, anaknya yang lagi sakit keras di dalam tenda bersama dengan para wanita. Setelah kemudian terpana seperti ini, seperti ayahnya, walaupun dibacok kepalanya dari belakang, dia tetap sadar. Dia tetap memberikan wasiat kepada anaknya agar memperlakukan musuhnya, memperlakukan pembunuhnya dengan cara yang lemah lembut. Memberi makan dari makanan yang mereka makan, memberi minum dari minuman yang mereka minum. Jangan ikat tangannya, tapi perlakukanlah dengan baik. Abdul Rahman Ibnu Muljam. Al-Husain juga kita saksikan ketika panah-panah menancap di tubuhnya, dia tetap bisa sadar. Bahkan nanti dia terjatuh dari kudanya setelah dilempar dengan beberapa tombak yang menghujam di tubuhnya. Pada saat Al-Husain dalam kondisi seperti ini, tiba-tiba mengeluarkan sebuah pernyataan dan pertanyaan. Mengeluarkan sebuah pertanyaan yang sangat penting. Yang pertanyaan ini harus dijawab dengan sumpah. Di akhir-akhir hayatnya tiba-tiba dia berteriak seperti teriakan Nabi Isa sesaat setelah dia dikepung. Kalau Nabi Isa mengatakan, "Man ansari ila Allah," siapa di antara kalian yang mau menolong aku untuk sampai kepada Allah? Maka Al-Husain di Karbala berteriak, "Hal min nasirin yansurni." Hal min nasirin yansurni. Hal, sama tadi. Hal fi dzalika qasamun li Dzihijr. Hal itu kemudian diungkapkan kembali oleh Al-Husain. Hal min nasirin yansurni. Adakah orang yang berakal yang tidak menjawab ini ketika menyaksikan peristiwa ini? Kalau ada yang tidak bersumpah untuk membelanya, berarti dia tidak berakal. Karena kita tidak perlu melihat cucu nabinya. Orang saja dibunuh dengan cara seperti ini, kita pasti berpihak kepadanya. Walaupun orang itu tidak kenal, kita kenal. Setiap ada orang yang terzalimi, terbunuh dengan cara sadis, kita pasti marah dan meminta kepada polisi untuk menangkap pembunuhnya dan menghukumnya dengan hukuman yang seberat-beratnya. Tapi ini bukan hanya sembarang orang. Ini adalah cucunya Nabi yang selalu dipangkunya ketika masih kecil. Dan sekarang, di tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, setelah sahabat dan anak-anaknya laki-laki telah tiada, telah syahid mempersembahkan semua darah dan nyawanya, tinggallah dia seorang diri. Dalam keadaan panah-panah menancap di tubuhnya, tombak-tombak menghujam di badannya. Lalu saat-saat menjelang akhir hayatnya, dia berkata dengan sadar, hal min nasirin yansuruni. Sama tadi, hal fi dzalika qasamul li Dzihijr. Pada yang demikian itu, pada malam-malam 10 itu atau 10 Muharram itu, masih adakah yang mau bersumpah? Bagi orang-orang yang berakal. Karena Hijr permatanya manusia adalah akalnya. Ketika manusia tidak menghormati akalnya, berarti tidak menghormati kemanusiaannya. Sebaliknya, siapa yang tidak menghormati kemanusiaan, berarti tidak menghormati akalnya. Dan siapa yang tidak menunjukkan pemihakannya kepada kemanusiaan, berarti telah tidak menggunakan akalnya. Maka pertanyaannya sangat menarik ayat itu. Hal fi dzalika qasamul li Dzihijr. Hal min nasirin yansuruni.
Masih adakah penolong yang mau menolongku? Dan apa seharusnya jawaban kita, Pak sekalian, kalau kita orang berakal? Jawabannya adalah ini. Labbaika ya Husain. Aku datang kepadamu, wahai Al-Husain, untuk menolongmu. Itulah sumpah kita yang disampaikan tadi dalam ayat hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Jemaah sekalian sebagai kalau tidak demikian, lihatlah reruntuhan peradaban-peradaban. Ini adalah ilustrasi runtuhan peradaban-peradaban. Dan hebatnya jemaah sekalian, setelah tadi berbicara tentang hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, tiba-tiba Allah berbicara tentang kaum besar yang diruntuhkan, yaitu kaum Samud. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin, kaum Ad maksudnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin, kaum Ad, nanti ada kaum Samud juga. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat kepada kaum Ad? Kenapa Allah menghancurkan kaum Ad? Karena telah durhaka kepada nabinya, Nabi Hud. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat kepada kaum Ad? Dan ini kaum Ad, peninggalannya masih ada sampai sekarang di tengah-tengah masyarakat, di Timur Tengah. Bangunan-bangunan yang mereka bikin dulu masih ada sampai sekarang. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin. Artinya kalau kita tidak bersumpah untuk membela kebenaran, kalau kita tidak bersumpah membela akal sehat kita, akal pikiran kita yang merupakan jauhar, yang merupakan permata daripada kemanusiaan kita, maka ya kita akan selalu menyaksikan keruntuhan demi keruntuhan. Dan kita lihat apa yang menyebabkan Al-Husain dibunuh di Karbala. Karena dia tidak berbaiat kepada Yazid. Yazid adalah merupakan generasi kedua daripada dinasti Umayyah yang dibangun oleh Muawiyah. Dan apa yang terjadi kemudian? Runtuh peradaban dinasti Umayyah. Hanya bertahan kurang lebih 79 tahun. Dan keruntuhannya sangat-sangat menyedihkan. Apa yang terjadi dengan kaum Ad tadi? Kaum Ad sudah bisa bikin bangunan-bangunan yang tinggi, terutama di gunung-gunung. Iramazatil Imad. Bahkan mereka bisa bikin bangunan-bangunan tinggi. Kaum Iram. Jadi kaum ini adalah kaum Ad itu adalah disebut juga dengan kaum Iram. Ya. Kaum Iram ini menurut riwayat ibu kotanya kaum Ad. Jadi kaum Ad itu punya kota namanya Iram. Jadi kalau Ad itu kan kaumnya, semacam sukunya, komunitasnya. Lalu kemudian ada ibu kotanya namanya Iram. Iramazatil Imad. Yaitu kota Iram yang sudah memiliki bangunan-bangunan tinggi, imad. Imad itu secara bahasa artinya tiang. Seperti kata-kata salatu imad, imaduddin, dari sini muncul. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Jadi iramazatil imad. Kaum Iram yang memiliki imad, yaitu bangunan-bangunan tinggi seperti tiang-tiang. Jadi untuk konteks pada saat itu, dan ingat Iram ini lebih tua daripada Babilonia, Sumeria. Karena kaum Ad ini lebih tua daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sesama dengan Sumeria, Babilonia. Sedangkan di atasnya Nabi Ibrahim, maksudnya lebih tua dari Ibrahim, masih ada kaum Samud, Nabi Saleh. Di atasnya Nabi Saleh masih ada itu kaum Ad. Dengan nabinya Nabi Hud. Jadi, iramazatil imad. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Allati yang lam yukhlaq, belum pernah dibangun, diciptakan misluha seperti itu fil bilad, di negara manapun juga. Artinya bahwa perintis bangunan-bangunan tinggi itu adalah ibu kota Iram ataukah kaum Ad yang disebutkan tadi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin iramadatil imad. Allati, ya artinya secara fisik, secara peradaban
arsitektural mereka sudah sangat maju. Karena al-imatnya ini allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Belum pernah dibuat sebelumnya bangunan-bangunan seperti itu. Jadi kalau sekarang ini perintis bangunan bertingkat adalah Eropa dan Amerika, maka pada saat itu perintis bangunan bertingkat itu adalah ibu kota Iram. Ibu kotanya kaum Ad. Di sana sudah ada al-imat, bangunan-bangunan tinggi. Ini adalah ilustrasi Timur Tengah yang terbuat dari batu-batu dan nanti mereka bisa pahat, ya, dipahat menjadi bangunan-bangunan. Wa Samud, begitu ya kaum Samud. Jadi tadi sudah ada kaum Ad dengan nabinya Nabi Hud. Kemudian sekarang wa Samuda dan kaum Samud, nabinya Nabi Saleh. Ya. Jadi ini adalah Samud Nabi Saleh. Dan kaum Samud inilah nanti yang letaknya tidak jauh dari Madinah, antara Madinah dengan Mediterranean. Jadi wa Samud alladzina jabu sakhra bil wad. Begitu ya kaum Samud, ya, yang jabu sakhra, yang bisa memahat-mahat, memotong-motong batu-batu besar bilwat di lembah-lembah, lalu merubahnya menjadi bangunan arsitektural yang indah. Wa Thamud alladzina jabu sakhra bilwat. Peninggalannya sekarang masih ada. Kita misalnya lihat seperti ini. Ya. Ini salah satu contohnya. Ini adalah terletak di Madain Saleh. Madain Saleh itu adalah peradaban kaumnya Nabi Saleh. Jadi Salehnya dari Nabi Saleh. Madain Saleh. Ya. Kita lihat di sini keterangannya di berita yang memberitakan ini. Ya. Jika dibandingkan dengan Petra, jadi kalau dibandingkan dengan Petra tadi itu adalah kaum Ad yang lebih dekat kepada Lebanon, yaitu di sekitar Yordania. Madain Saleh memang kurang populer. Jadi yang lebih populer itu kan Petra. Tapi belakangan ini Madain Saleh sudah mendapatkan popularitasnya setelah PBB menetapkannya sebagai salah satu situs bersejarah yang harus dilindungi. Ya. Madain Saleh merupakan salah satu kota kuno di wilayah Arab Saudi sekarang, ya, antara Madinah dengan Mediterranean. Yang penduduknya musnah diazab oleh Allah karena ingkar dan berlaku syirik. Ya, kenapa dia syirik? Syiriknya apa? Bukan menyembah batu saja. Batu itu adalah belakangan. Syiriknya adalah dia togak, nanti disebutkan. Ya, dia togak, berlaku togak. Artinya menyembah dirinya sendiri, hawa nafsunya. Dia adalah penduduk kota Madain Saleh. Kota Madain Saleh ini adalah bangsa Samud. Kalau tadi kotanya kaum Ad, namanya Iram. Kalau di sini adalah Madain Saleh, yang merupakan kota bangsa Samud pada saat itu, yang sangat unggul pada masanya. Dan bangunan-bangunan ini banyak, bisa kita lihat di sini nih. Ya, kita lihat di belakang sini nih. Nah, ini dia. Kota kuno Madain Saleh, jejak bangsa Samud yang diazab Allah. Ini dia bangunannya. Ya. Ini dia. Ya. Ini dia. Ya, seperti itulah. Ya. Ini dia. Nah, jadi cuma sekitar bagian ini, bayangkan ini kan batu dipahat-pahat ini sehingga bisa begini. Bisa menjadi tempat tinggal. Ya. Sehingga seakan-akan ini dicor-cor di atas, ada konkretnya di atas. Ya. Padahal ini adalah batu dipahat masuk. Jadi Bapak bisa bayangkan gunung batu dipahat sedalam ini dan menjadi rumah di dalam, punya ruangan yang banyak. Ya. Jadi artinya apa jemaah sekalian, bahwa kekuatan teknologi mereka pada saat itu sudah ada. Ya. Tapi kenapa mereka runtuh? Sederhana, ketika mereka menolak nabinya, berarti menolak akal sehatnya. Siapa yang meruntuhkan akal sehatnya, hakikatnya meruntuhkan peradabannya. Karena tidak ada peradaban yang dibangun oleh hewan-hewan. Kenapa? Karena hewan-hewan tidak punya akal sehat. Maka ketika manusia bangun peradaban, artinya itu adalah hasil usaha akal sehatnya. Tapi ketika suatu masa nantinya sudah mulai melawan akal sehatnya, maka peradaban otomatis akan runtuh. Ya. Jadi wasamud alladzi jabu sakhra bil wadi. Jadi dan kaum Samud, jadi sudah dua. Ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin iramadzatil aimat wa samud, dan kaum Samud alladzi jabu sakhra bil wadi. Begitu ya dengan Firaun. Begitu ya dengan Firaun. Jadi artinya peradaban besar disebutkan ini Mesir. Dapat kita bayangkan untuk anunya saja, untuk piramidanya Bapak bisa bayangkan. Bayangkanlah itu masih jauh piramidanya, dan orang yang berjalan ini kan masih jauh juga nih.
Tapi bandingkan antara yang jauh di sana, sudah kelihatan tinggi sekali. Sedemikian tingginya piramida itu. Aslinya kan kalau jauh benda itu kan kecil. Nah ini dekat di depan kita nih, tapi tetap aja lebih tinggi gunung piramidanya. Wa Fir'auna dzil autad. Begitu juga Fir'aun yang telah memiliki pasak-pasak. Wa Fir'auna dzil autad. Dan Fir'aun setelah memiliki al-autad, pasak-pasak. Pasak-pasak itu juga tiang-tiang bangunan yang tinggi juga. Karena kalau pasak itu kan juga adalah tiang-tiang juga, artinya bangunan yang tinggi maksudnya. Jadi pasak-pasak tiang-tiang yang tinggi, bangunan-bangunan yang tinggi. Jadi Fir'aun juga memiliki pasak-pasak. Bisa saja bermakna pasak-pasak yaitu tentara yang kuat. Bisa juga autad bisa bermakna pembela yang kuat, yaitu tentara-tentara yang kuat yang bersama tentaranya nanti mengejar Nabi Musa. Jadi Bapak sekalian, setelah berbicara tentang 10 malam-malam tadi, malam-malam ganjil dan genap, baik itu adalah di saat Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya, yaitu 10 pertama Zulhijjah, ataupun di bulan Ramadan ketika Al-Quran turun, yaitu malaikat dan ruh turun, 10 malam terakhir Ramadan, ataupun 10 hari atau malam pertama bulan Muharram, yaitu peristiwa terjadinya Karbala. Ya. Tiga-tiganya memiliki sejarah yang berkelindang, yang berhubungan satu sama lain. Nah, jemaah sekalian, ini diceritakan kapan? Setelah berbicara tadi tentang sumpah. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Pada demikian itu, adakah yang mau bersumpah? Dan karena sumpah ini tidak ada yang melakukannya pada saat peradaban-peradaban itu, Fir'aun bahkan mengejar nabinya untuk dibunuh. Begitu ya dengan kaum Samud membunuh onta nabinya, begitu ya kaum Ad dan seterusnya. Semuanya kemudian dihancurkan, dibinasakan. Dan Bapak bisa lihat peradaban-peradaban setelah peristiwa Karbala. Yang pertama dibangun adalah dinasti Umayyah. Bisa bertahan lama, dihancurkan, tidak ada bekasnya. Dihancurkan oleh siapa? Dinasti Abbasiyah. Tapi dinasti Abbasiyah nanti hancur juga. Nah, hancurnya dari mana? Pertama dilemahkan dengan perang saudara di dalam. Antara mereka anak-anak Harun al-Rashid berperang satu sama lain. Dalam suasana lemah pada saat itu, dinasti Abbasiyah diserang oleh dinasti Mongol. Nanti dinasti Mongol melahirkan nanti Utsmani di Turki. Tapi Utsmani juga runtuh pada tahun 1924 kalau kita lihat. Lalu kemudian berdiri sekarang Turki modern. Jadi jemaah sekalian berbahagia, semuanya runtuh. Dan ini mirip dengan bahasa Al-Quran. Yang pertama tadi ada kaum Ad, kaum Samud, dan Fir'aun. Ya. Apa sebabnya? Karena sudah dimulai dengan melakukan sebuah kejahatan terhadap manusia. Dalam hal ini cucunya Nabi. Kejahatan itu kalau tidak terlibat langsung, paling tidak menutup-nutupinya. Menutupinya dalam sejarah, menutupinya dalam peristiwa sosial. Dengan melarang orang mengingat itu. Bahkan di masyarakat kita ada upaya menyembunyikan Muharram dengan mensunahkan orang berpuasa pada saat itu dengan alasan itu adalah puasa dilakukan oleh Nabi Musa sebelumnya. Padahal di tempat lain mereka mengatakan tidak boleh mencontoh kaum-kaum sebelumnya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tetapi tiba-tiba di sana orang berpuasa. Di sana tiba-tiba disamarkan dengan peringatan anak yatim yang tidak tahu anak yatim siapa yang tiba-tiba diperingati di sana. Kesimpulannya di masyarakat kita ada upaya menutupi kasus dan peristiwa besar dalam sejarah manusia, bukan umat Islam, manusia, di mana cucunya dibunuh bersama dengan 72 orangnya, dengan dibunuh semuanya dengan cara yang sangat sadis. Ini bukan sebetulnya peperangan, ini bukan juga pembunuhan, tetapi pembantaian terhadap kemanusiaan yang kalau umat Islam atau manusia tidak mengakui ini, berarti kita belum menghidupkan kembali kemanusiaan kita. Kita belum mengunggulkan kembali permata kemanusiaan kita, yaitu al-hijr, akal sehat kita. Karena akal sehat identik dengan humanism, atau humanism identik dengan akal sehat. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita yang rajin mentadabburi Al-Quran ini bisa menghidupkan kembali nurani kita, akal sehat kita, agar kita selalu bersama dan berpihak kepada kemanusiaan. Karena berpihak kepada kemanusiaan adalah berpihak kepada kebenaran. Terima kasih banyak. Wa'alaikumsalam yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ajin. Bismillahirrahmanirrahim. Demi memperingatkan ayat Makkiyah ni kepada musyrikin Mekah, Allah akhirnya Maha Berkuasa, dan ini sesuai dengan bertubi-tubi ayat sebelum ini adalah peringatan tentang hari kiamat dan hari pembalasan, dan apa akhir kesudahan kita yang menerima kitab di tangan kanan dan mereka yang terima daripada belakang. Maka apakah ini terkait erat akhirnya dalam konklusi saya ilal matla'il fajr tadi berkaitan dengan ayat sumpah wal fajri ini adalah pemberitahuan bahawa melalui Imam Mahdi alaihissalam maka terpenuhlah janji Allah dalam surah Baqarah yang selama ini ditunggu-tunggu dan kita terleka atau kita terlalai tentangnya. Beri teguran Ustaz, afwan-afwan, barakallahu. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian. Jadi semua rentetan peristiwa dan pembahasan yang kita bicarakan tadi semuanya bermuara tentang pada kebenaran akhir. Yaitu ketika Allah pertama kali atau sebelum Allah menciptakan kita di muka bumi ini, Allah menyampaikan dulu gagasannya kepada makhluk yang lain, yaitu malaikat. Dengan kata-kata wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata-kata inni ja'ilun fil ardi khalifah sama ketika Allah mengatakan inni ja'iluka linnasi imama. Jadi dua ayat. Satu di ayat 30, satu di ayat 124. Sama-sama surat Al-Baqarah. Jadi di Al-Baqarah 30 adalah konsep umum bahwa di tengah-tengah manusia harus ada satu khalifah. Dan khalifah itu namanya imam. Karena disampaikan di 124. Jadi itu kan kelanjutannya. 124 wa idz betala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahunna. Baru kemudian qala inni ja'iluka linnasi imama. Jadi pertama bahwa khalifah itu nama lainnya adalah imam. Yang kedua, imam atau khalifah itu adalah dari cucunya Nabi Ibrahim. Karena di dalam kata-kata inni ja'iluka linnasi imama, qala Nabi Ibrahim berkata wa min dzurriyyati, dan dari zuriatku. Baru Allah menjawab qala la yanalu ahdi zalim. Jadi lengkap, tuntas. Pertama adalah khalifah itu namanya imam. Yang kedua adalah orangnya adalah keturunannya Nabi Ibrahim. Yang ketiga adalah keturunan Nabi Ibrahim yang terjaga, tidak pernah melakukan kezaliman. Kan berarti terzalimi. Jadi cobalah lihat mas kalian dalam kasus tadi Karbala. Apa mungkin ada orang berakal berpihak kepada pembunuhnya Al-Husain? Semua orang berkata, orang yang tidak Islam sekalipun, orang tidak beragama sekalipun, pasti berkata bahwa Al-Husain dan orang-orangnya di sana pasti terzalimi, dibunuh dengan cara sadis, diusir dari Madinah, diusir dari Mekah, lalu kemudian datang ke sana, dilarang untuk minum, dilarang untuk masuk ke kota, dibuat lapar, dibuat haus. Hewan-hewan saja dalam syariat Islam kalau mau disembelih harus diberi makan, harus diberi minum. Disembelihnya dengan cara yang halus. Ya. Hewan-hewan saja dalam syariat, ingat, dalam syariat Islam kita ingatkan lagi, dalam syariat Islam kita, kalau menyembelih hewan itu harus dengan pisau yang tajam. Kalau bisa satu kali tarik sudah meninggal. Tapi Al-Husain lihatlah tadi Pak sekalian, cucunya Nabi. Dan siapa yang melakukan itu? Orang yang mengaku memahami syariat Islam. Jadi bermuara ke sana. Tetapi Imam Husain akhirnya terbunuh di sana. Tapi ada kata-kata terakhir tadi. Hal min nasirin yansuruni. Nah siapakah nanti yang mewujudkan cita-cita Al-Husain di sana itu? Ataukah perjuangan yang Husain di sana itu? Di ujung kehidupan kita. Dalam hadis-hadis dikatakan, seandainya sehari saja, maka Allah pasti akan datang satu sosok yang akan memerintah dunia dengan adil, sebagaimana sebelumnya mereka memerintahnya dengan zalim. Yaitu Al-Mahdi Al-Muntazar Al-Qaim, Sahibul Asri wal Zaman, yang merupakan keturunan Fatimah. Jadi Al-Mahdi adalah dari Al-Baitku, dari Fatimah, keturunan daripada Fatimah. Jadi jelas sekali kombinasi antara peristiwa-peristiwa tadi, kemudian ayat-ayat Al-Quran tadinya,
Lalu kemudian hadis-hadis itu lengkap sekali dan dibuktikan dalam sejarah yang bukan keturunan Fatimah runtuh. Dinasti Umayyah runtuh, bukan dari keturunan Fatimah. Dinasti Abbasiyah runtuh, bukan dari keturunan Fatimah. Dinasti Utsmaniyah runtuh, bukan dari keturunan Fatimah. Dan dinasti-dinasti lain di Timur Tengah yang bukan dari situ pasti akan runtuh. Dan pada akhirnya nanti akan muncul fajar, keperadaban dan kemanusiaan baru. Wal fajri walayalin ashrin. Artinya muncul fajar baru yang merupakan kelanjutan dari peristiwa-peristiwa 10 tadi. 10 malam pertama Zulhijjah, 10 malam terakhir Ramadan, 10 malam pertama Muharram akan muncul fajar. Seperti diabadikan di dalam surat Al-Fajr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Akan terjadi kedamaian sampai terbitnya fajar, yaitu munculnya yang dijanjikan sebagai inni ja'ilun fil ardi khalifah, munculnya dijanjikan inni ja'ilu kalinnasi imaman. Nah, jemaah sekalian berbahagia, lalu apa maknanya kita bahas ini? Supaya kita bisa mengetahui posisi kita. Pertanyaannya kemarin pas saat kita membaca surat Al-Ghasyiyah ada 2 wajah. Wujuhu yawma idzin khasyah, amilatun nasibah. Dia beramal, dia berbuat, tetapi amal perbuatannya bukan mendatangkan senyum yang indah, tapi menjadikan wajahnya bermuka masam, wajahnya menjadi bersedih, bermuram durja. Tapi pada saat yang sama ada wujuhu yauma idzin na'imah. Tergantung kita mau masuk di mana. Jadi inilah makna kenapa Al-Fajr disusulkan setelah surat Al-Ghasyiyah. Karena untuk memilih menjadi menjadi wujuhu yauma idzin na'imah harus berpikir, berakal. Cara berakalnya ditanya, ya. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Wa ilas sama, itu kan pertanyaan-pertanyaan intelektual, pertanyaan akal, pertanyaan rasional. Baru ditutup dengan apa? Ditutup dengan Islam yang sesungguhnya, yaitu tidak boleh memaksakan, apalagi membunuh orang. Fadzakir innama anta mudzakir, lasta alaihim bimusaitirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul adzabal akbar inna ilaina yabum summa inna alaina hisabum. Ini kan indah sekali dan ini runtut. Harus masuk pada Al-Fajr. Wal fajri wa layalin ashrin. Terima kasih Pak Nur. Berikutnya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Syukur, Masya Allah. Pertama Ustaz, saya lebih ingin membahas soal metodologinya Ustaz ini ya. Saya melihat ayat-ayat di surah Juz 30 ini meskipun pendek ya Ustaz ya, pendek-pendek ayatnya gitu, tapi sangat dalam gitu, sangat dalam gitu. Berbeda dengan yang juz-juz sebelumnya gitu. Dan ini kebanyakan Makkiyah. Makkiyah itu kan lebih banyak pada peneguhan akidah, keimanan gitu kan, itu cirinya gitu. Nah, dalam ayat ini itu simbol waktu gitu, sering banyak waktu wal fajr, kemudian yang lain tentang bumi, tentang matahari dan sebagainya gitu. Nah, ini apa gitu yang ingin Allah sampaikan gitu kepada umat Muhammad ini, umat manusia ini dengan simbol-simbol seperti ini gitu. Nah, saya apa di sini ya, saya bingung melihat ayat-ayat surah-surah di juz amma ini gitu loh. Katakanlah ini kita ambil contoh yang sekarang kita bahas ya. Wal fajr walayalin ashar. Wal fajr, tiba-tiba bahkan demi fajar, waktu yang kita pahami fajar kan waktu pagi seperti sekarang ini gitu kan ya. Tiba-tiba masuk ke malam. Walayalin 10 malam. Malam-malam ke-10 gitu kan. Kan walayalin itu jamak dari al-lail gitu. Jadi malam-malam ke-10 yang dimaksud itu ya. Ya mungkin ya kita pahami seperti sekarang ini gitu kan. Di bulan Ramadan ini malam-malam ke-10 ini yang malam qadar ini gitu. Nah, di sini Ustaz, saya itu tiba-tiba seperti itu yang saya bingungkan Ustaz. Allah apa maksudnya gitu seperti ini gitu. Mohon penjelasannya lebih dalam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu Mas sekalian berbahagia, kita sampaikan bahwa Allah berbicara kepada kita selalu menggunakan bentuk-bentuk tasbih penyerupaan. Dan karenanya yang harus kita tangkap di sana dari belakang daripada penyerupaan itu. Jadi Allah berbicara dengan simbol-simbol. Kenapa? Karena yang disentuh adalah akal pikiran,
dan karenanya dikatakan bahwa dinu huwal aql la dina liman la aqla lahu. Satu. Yang kedua, kita hidup sekarang ini dalam ruang dan waktu. Ruang itu disimbolkan dengan seperti wasyamsi waduhaha, wasyamsi matahari, wal qamari apalagi namanya bulan, atau al-buruj bintang-bintang. Itu kita sebut dengan materi, ruang-ruang. Kemudian waktu ketika dikatakan wadduha wal asri, ini adalah waktu, wal laili malam, wal fajri fajar. Ini waktu. Jadi artinya kita hidup dalam ruang dan waktu. Dua, ketiga, karena kita hidup di dalam ruang dan waktu, maka kemudian kita ada batasan-batasan. Ada batasan-batasan kehidupan kita. Karena ada batasan-batasan kehidupan kita, kita harus berkejar-kejaran dengan waktu. Karena kita terjepit oleh ruang dan waktu. Kita harus berkejar-kejaran dengan ini semuanya. Terutama kalau kita baca wal asri innal insana lafi khusr. Kita berkejar-kejaran waktu untuk apa? Untuk benar-benar memilih. Maka berkelindanglah tadi antara sumpah Allah demi planet-planet seperti al-buruj, wal-qamari, asyams, itu kan planet-planet benda angkasa. Wal asri wal laili wadduha, waktu. Jadi kita disuguhkan dengan hidangan langit yang begini indah, dengan sumpah-sumpah dan menyebut nama-nama seperti ini, planet-planet dan waktu-waktu, supaya kita benar-benar pertama menyadari bahwa kita terbatas waktunya, ruangnya, dan juga terbatas waktunya. Dan ketika waktu itu sudah datang dan ruang itu sudah tidak berkenan lagi menerima kita, maka kita harus pergi. Nah, setelah kita pergi, ternyata berdasarkan surat-surat yang kita baca sebelumnya, tidak pergi begitu saja. Kita harus dimintai pertanggungjawaban. Bahkan bayi-bayi pun ditanya atas dasar apa dia dibunuh. Bayi-bayi pun ditanya. Ini pada saat kita berbicara tentang wan naziati gharqa, wan nasyitati nashta. Bayi-bayi pun ditanya, atas dasar apa kamu dibunuh? Jadi kalau bayi saja ditanya atas apa dibunuh, dan Al-Quran mengatakan bahkan onta Nabi Saleh pun ditanya kenapa dia dibunuh. Apalagi seorang manusia seperti cucu Nabi, kenapa dia dibunuh dengan cara sadis? Pasti dimintai pertanyaan. Nah, oleh sebab itulah, dari semuanya ini, apa yang digugur oleh Allah adalah akal pikiran kita. Akal pikiran kita artinya kemanusiaan kita. Untuk apa? Untuk memilih sebelum ruang dan waktu kita ditutup. Berikutnya lagi. Di chatroom Ustadz ada pertanyaan. Nah, baik, kita ke chatroom dulu ya. Kita ke chatroom, ini ada pertanyaannya dari Pak Burhan ya. Apakah relasinya peristiwa Karbala yang pada umumnya mayoritas umat Islam tidak pernah mendengarnya? Betul. Itu tadi karena memang ada upaya untuk menyembunyikannya. Sayang sekali Pak Bu sekalian ya. Orang peringati saja peristiwa ini disuruh bubar. Gedungnya dikepung, padahal gedung bayar sendiri, tidak mengganggu orang. Suaranya tidak kemana-mana. Ya. Tidak juga memanggil orang lain kecuali mereka-mereka, tetapi luar biasa juga sekali. Bahkan perlu Bapak Ibu kami sampaikan terutama ikhwan kami di Singapura dan Malaysia. Bapak Ibu sekalian di Singapura dan Malaysia mungkin masih lebih bagus ya. Kalau di Indonesia bahkan dipelihara organisasi namanya ANNAS, Aliansi Nasional Anti Syiah, di sebuah negara demokrasi yang menghormati pluralitas, yang bahkan kemarin menolak Israel masuk, tetapi mereka menerima organisasi anti Syiah. Ini kan dilema bagi kita di Indonesia. Ya, mereka sekarang bangga menolak Israel bermain di Indonesia, tapi mereka tidak merasa malu memelihara organisasi anti Syiah. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau di Indonesia ini semua orang bikin kelompok anti Syiah, nanti boleh, berarti boleh juga nanti bikin anti Sunni, anti Kristen, anti anti ya Hindu juga, bahkan bisa saja anti ras, anti Jawa, anti Makassar, begitu boleh anti Syiah berarti boleh dong yang lain. Tetapi di negara ini, lagi-lagi di negara ini Pak sekalian, yang menyebut dia sebagai negara demokrasi terbesar, memelihara organisasi anti sebuah komunitas. Dilema dan sekaligus ironi besar. Jadi jemaah sekalian berbahagia, pertanyaan Pak Burhan bagus. Apa relasinya peristiwa Karbala yang pada umumnya adalah mayoritas umat Islam tidak pernah mendengarnya dengan syahadatain, dan juga pada hari akhirat nantinya. Jadi jemaah sekalian berbahagia,
Ya, sebetulnya sih satu kesatuan ya. Jadi relasi-relasinya tadi itu berhubungan, runtut sebetulnya tadi. Runtut sekali dari mana? Dari zaman kita sebelum dilahirkan, ya pada saat kita akan keluar dari perut ibu kita, alastu birabbikum, begitu keluar sudah langsung berjumpa dengan Nabi Adam pada saat itu, karena Nabi Adam pertama diciptakan. Begitu keluar manusia pertama dari rahimnya Hawa, langsung berjumpa dengan utusan Allah. Jadi dunia ini tidak pernah kosong daripada utusan Tuhan. Karena tadi alastu birabbikum itu harus juga Tuhan buktikan di luar. Jadi supaya kita ini tidak keluar daripada sumpah kita, di luar selalu harus ada pemberi peringatan, mudzakir. Dan pemberi peringatan itu indah, tidak pernah memaksakan pendapatnya, apalagi bikin anti-anti, tidak pernah. Nabi Muhammad kita, saya tidak pernah bikin gerakan anti musyrik, anti syirik. Tidak pernah. Bahkan kita sudah sampaikan surat At-Taubah, ketika orang musyrik minta pertolongan dunia, dilindungi, luar biasa. Nabi tidak pernah bikin gerakan anti syirik nasional. Padahal syirik itu adalah dosa dianggap paling besar, la zulmun azim. Nah, jadi jemaah sekalian, ini adalah relasi-relasinya, hubungannya. Jadi satu sama lain. Jadi beruntut dari Nabi Adam sampai nanti kepada akhir zaman itu beruntut sebetulnya. Karena ini adalah satu tali, makanya pernah mengatakan wa tasimu bihablillah. Artinya tali ini sebetulnya pertama dimulai dari Allah, lalu kemudian berketerusan ke dalam alam roh dengan alastu birabbikum, lalu kemudian berketerusan kepada munculnya Nabi Adam. Nabi Adam kemudian istrinya Hawa, Hawa mulai dari situlah turun ke bawah. Dan ini kita pernah ceritakan dimulai dengan tali pusar. Jadi tali pusar pertama itu adalah pada saat lahir dari Hawa sebetulnya. Ya. Jadi kita tahu bahwa Hawa melahirkan anaknya. Pasti semuanya punya tali pusar. Apa itu tali pusar? Bekas yang tidak bisa hilang pada diri manusia. Yaitu bekas tali plasenta atau tali kehidupan yang menghubungkannya dengan ibunya. Ya. Dan ibunya dari mana? Dari sorga. Dari Allah. Ya. Jadi itulah tali yang tidak pernah putus. Dari sisi biologis. Dari sisi kenabian, dari Nabi Adam. Terus ke bawah sampai kepada akhir zaman nantinya. Jadi peristiwa-peristiwa ini semua kan terjadi dalam rentang ini sebetulnya. Yang dibicarakan dalam Al-Quran. Sehingga peristiwa ini satu sama lain adalah saling sambung menyambung. Ibarat sequel, ibarat apa itu serial. Ini adalah serial dari atas sampai nanti kepada akhir zaman. Nah, jemaah sekalian terbaik, kalau kita melarang atau tidak mendengarkan, itu kan berarti terjadi discontinue serial. Serialnya terputus. Ibaratnya ada 100 serial 10 sampai 20 hilang. Nah, seperti itu. Maka kemudian apa yang terjadi? Kita tidak tahu nanti apakah 21 itu adalah sambungannya atau bukan. Kita tidak tahu lagi. Ya. Karena bisa saja judul drama banyak. Sehingga serial 21 juga masing-masing punya serial 21. Tapi kita tidak tahu yang 21 yang mana ini. Kelanjutan daripada sebelumnya atau bukan. Nah, oleh sebab itulah butuh kontinuitas. Ya, butuh keberlanjutan. Dan Al-Quranlah yang memelihara keberlanjutan itu. Sehingga Al-Quran menyebutnya sebagai muhaimin. Penjaga kontinuitas cerita tersebut. Terima kasih banyak Bapak sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.